Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Hari ini, pagi ini gue ingin ngobrol ringan, yaitu ternyata ada kabar yang cukup menarik ya untuk gue bahas sedikit, ngobrol ringan kan, yaitu ketika Manchester United kalah menghadapi Brentford minggu lalu, sebelum pertandingan menghadapi Liverpool, di mana Manchester United kalah cukup telak menghadapi Brentford 4-0. Gol tercipta di babak pertama, bahkan di bawah 37 menit itu sudah ada 4 gol bersarang di gawang David De Gea. Manchester United tampil sangat buruk. Erik ten Hag mengatakan kalau Manchester United Manchester United tidak siap dalam melakoni pertandingan tersebut. Pemain tidak fokus dari menit awal, tidak ada attitude, tidak ada sikap, tidak ada karakter, tidak ada rasa ingin memenangkan pertandingan. Bahkan disebutkan kalau Brentford itu lebih lapar daripada Manchester United di pertandingan itu, sehingga ya terlihat mereka lebih garang dalam melakukan pressing, mereka lebih tajam dalam melakukan serangan, lebih efektif dalam melakukan transisi. Manchester United dari awal tampak kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan, untuk menyerang, dan ya 4 gol bersarang di gawang David De Gea. Yang menarik tentu saja berita yang terjadi setelah pertandingan tersebut, di mana Erik ten Hag ini kan menghukum skuad dari Manchester United, dihukum berupa 2 hal. Nomor 1 adalah Erik ten Hag mencabut liburan yang biasanya kan 1 hari setelah pertandingan itu pemain mendapat liburan ya kan. Ini dicabut, jadi pemain latihan langsung. Nomor 2, ketika latihan, pemain ini dihukum lari 13,8 km kan kabarnya. Kenapa? Karena itulah selisih perbedaan jarak lari secara total, secara general, secara akumulatif antara Brentford dan juga Manchester United. Nah, yang lebih menarik lagi ternyata, ini gue baru tahu kemarin ya, tapi karena gue kemarin kondisi badan juga masih belum fit, jadi baru sekarang gue bahas. Pemain itu ternyata seperti kayak komplain, wah mereka sudah liburan ya dicabut, lalu mereka harus lari ya kan. Mereka ketika mendengar hukuman tersebut mereka berkomentar masing-masing, tapi ternyata komentar itu langsung berkurang atau bahkan berganti menjadi diam setelah sang manajer Erik ten Hag mengatakan dia juga akan lari 13,8 km. Dikabarkan juga para pemain kelelahan pastinya setelah lari 13,8 km. Erik ten Hag lebih kelelahan lagi. Nah, gue ingin ngobrol ringan tentang hal ini sedikit, dan mungkin ada efeknya kenapa kok Manchester United ternyata ketika menghadapi Liverpool tampil sangat berbeda dibanding ketika menghadapi Brentford. Ada 2 hal paling tidak, yaitu adalah attitude ya kan, yang terlihat memang Manchester United lebih lapar, karakter juga muncul di atas lapangan, ingin memenangkan pertandingan. Lalu yang nomor 2, yaitu pemain Manchester United juga bergerak jauh lebih cair, lebih banyak dibandingkan ketika menghadapi Brentford. Bahkan di pertandingan menghadapi Liverpool, pemain Manchester United secara akumulatif, secara general, ini juga lari lebih banyak daripada pemain Liverpool, melakukan sprint yang juga lebih banyak dari para pemain Liverpool. Apakah ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi setelah pertandingan menghadapi Brentford? Menurut gue iya. Apa yang dilakukan Erik ten Hag menurut gue luar biasa. Artinya dia manajer baru di Manchester United, bahkan di Liga Inggris. Ini merupakan tim profesional, tim utama profesional pertama yang dilatih oleh Erik ten Hag di luar Belanda. Dia pernah melatih Bayern München, tapi kan Bayern München 2 ya. Dan dengan tantangan dan juga beban yang cukup berat, di 2 pertandingan awal Manchester United tidak perform. Dia memberikan treatment kepada skuad Manchester United, memberikan hukuman. Tapi apa yang dilakukan berupa dia juga ikut mengambil hukuman tersebut, menurut gue ini luar biasa. Dikabarkan kenapa kok Erik ten Hag itu mengambil juga hukuman tersebut ya. Ini merupakan bukti atau ingin menunjukkan bahwa dia juga punya peran di buruknya performa Manchester United ketika menghadapi Brentford, yang menurut gue ringan amatiran ya.
mungkin perannya tidak sebesar para pemain, karena jelas para pemain mereka profesional, mereka digaji, mereka mengenakan jersey Manchester United, mereka bermain di Brentford, mereka ada away supporter yang menghabiskan 7-8 jam perjalanan dari Manchester untuk mendukung mereka. Mereka hampir punya segalanya sebenarnya untuk bermain yang tidak seperti mereka tunjukkan ketika menghadapi Brentford ya. Dan ini sekali lagi lebih soal karakter, lebih soal attitude. Sebenarnya menurut gue ringan amatiran ini adalah problem klasik selama 8 tahun belakangan ini. Tapi Erik ten Hag memiliki cara tersendiri yang tentu saja ini juga tidak nyaman bagi seorang Erik ten Hag. Bagaimana dia yang sudah berusia berapa ya, menurut gue harus lari juga 13,8 km. Para pemain kelelahan dikabarkan, tapi Erik ten Hag jauh lebih lelah ya. Menurut gue sangat wajar ya. Tapi ya ini menunjukkan juga bagaimana Erik ten Hag tahu bahwa masalah di Manchester United itu bukan hanya taktikal, strategi, ataupun juga teknikal ya, tapi juga faktor-faktor seperti mental, psikologis, attitude, dan juga karakter pemain. Yang ini tentu saja treatmentnya atau cara memperbaikinya juga berbeda. Dan Erik ten Hag juga paham, dan dia juga mengatakan di wawancara, kalau dia bilang, kita bisa ngomong soal taktik strategi sepanjang hari, tapi kalau pemain tidak memiliki attitude, sikap yang bagus, karakter, ingin menang di atas lapangan, komunikasi yang bagus, ya percuma begitu. Dan dia tahu ini core masalah di Manchester United, which is gue sepakat. Dan bagi yang mengikuti Sobat Football United yang mengikuti channel ini, gue sering mengatakan bahwa penguasaan pemain secara individual, penguasaan pemain secara kolektif di dressing room itu penting sebelum penerapan taktik, strategi, dan whatever you name it, apapun yang disebutkan tentang hal tersebut. Tidak akan ada gunanya kalau seandainya pemain itu tidak dikuasai dulu. Dan ini yang ingin dilakukan oleh Erik ten Hag. Dan menurut gua sejauh ini so far ya cukup berhasil. Terbukti ya penampilan Manchester United sangat luar biasa. Sekarang tinggal bisa dilihat apakah ini konsisten atau tidak ketika nanti Manchester United hari Sabtu akan tandang ke St. Mary Stadium menghadapi Southampton. Cuman menurut gue ketika gue membaca berita ini, ya ringan amatiran ala gue angkat topi kepada seorang Erik ten Hag. Di mana dia mau mengambil resiko, bahkan dia juga mengambil peran di kekalahan Manchester United, mengambil peran dengan nyata. Artinya dia mengakui dia juga punya kekurangan, kesalahan di pertandingan menghadapi Brentford. Dan hukuman juga yang dia terapkan ke para pemain karena memang ya kekurangan dan juga kesalahan tersebut. Tapi dia juga turut ambil bagian juga dalam ya hukuman tersebut yang dia ciptakan sendiri. Dan ini menurut gue impactnya sudah terlihat ketika menghadapi Liverpool. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Pemain tampak sekali tampil sangat berbeda dibandingkan ketika menghadapi Brentford. Gary Neville sampai di wawancara mengatakan dia tidak percaya apa yang dia lihat ketika ke Manchester United menghadapi Liverpool. Jangan lupa Liverpool merupakan tim yang sangat kuat di beberapa tahun terakhir. Selalu tim yang bisa memberikan persaingan ketat kepada Manchester City, yang juga merupakan tim yang sangat dikdaya di Liga Inggris. Maksud gue apa? Artinya yang kita hadapi, yang Manchester United hadapi di hari Senin malam kemarin waktu Belanda itu adalah tim yang sangat luar biasa. Tapi Manchester United juga mampu bermain lebih luar biasa lagi sehingga akhirnya memenangkan pertandingan. Dan ya apa yang ditunjukkan itu menurut gue ada efek dari apa yang terjadi ketika setelah pertandingan menghadapi Brentford. Di wawancara setelah pertandingan sempat Erik ten Hag dikatakan, apa sih yang dikatakan ke para pemain setelah atau sebelum pertandingan menghadapi Liverpool, setelah pertandingan menghadapi Brentford. Erik ten Hag pada saat itu mengatakan dia tidak berbicara banyak, dia hanya mengatakan ya kita harus menunjukkan aksi. Kita tidak cukup tidak usah banyak bicara, kurang lebih demikian. Dan ternyata menurut gue ringan amatiran, sekali lagi ini subjektifnya gue tahu yang dimaksud sama Erik ten Hag apa itu tadi, salah satunya ambil bagian di dalam hukuman ya kan, pelajari kenapa bisa ada hukuman tersebut karena Manchester United larinya kurang dari Brentford ya kan,
Tapi Erik ten Hag juga ikut ambil bagian memberikan contoh kepada para pemain ya kan, kalau dia juga punya peran di kesalahan atau kekurangan bahkan kekalahan tersebut. Dan ketika menghadapi Liverpool kita lihat gue lihat saksikan bersama tampilannya sangat luar biasa Manchester United, paling tidak dari sisi lari yang merupakan menurut gue dengan amatiran core ya, atau elemen dasar dari strategi permainan Manchester United, sistem yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag, artinya pressing tinggi, transisi yang cepat, memberikan solusi ketika memegang possession bola. Itu kan juga membutuhkan pergerakan yang fluid, yang banyak dari semua pemain yang ada di atas lapangan. Dan itu yang terjadi ketika Manchester United menghadapi Liverpool kemarin. So far gue sangat puas ya sejauh ini dengan Erik ten Hag. Gue tahu beberapa komen macam-macam ya, ada yang mendukung, bahkan yang luar biasa sudah ada yang mengatakan Erik ten Hag out. Kalau gue nggak akan mengatakan hal tersebut. Tapi apa yang gue baca tentang berita ini membuat gue lebih angkat topi lagi kepada Erik ten Hag. Butuh support dia, butuh waktu pastinya. Dan gue sering tekankan manajemen tetaplah manajemen, owner tetaplah owner dari Manchester United. Maksud gue tetaplah adalah sikapnya mereka tetap seperti itu. Bisnis duluan ya kan, branding, marketing, whatever lah, bukan prestasi. Pemain pun juga demikian ya, masih ya gamang 50-50. Satu-satunya elemen yang dibutuhkan saat ini berada di belakang Erik ten Hag sebagai nahkoda utama Manchester United untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi adalah dari fans, menurut gue demikian. Dan ya, in Erik ten Hag I trust. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan ya, bisa konsisten ketika hari Sabtu nanti Manchester United menghadapi Southampton di St. Mary, di mana ya Soton juga walaupun di awal musim ini sempat kalah telak menghadapi Spurs, tapi perlahan pasukan dari Hasenhüttl ini ya mulai konsolidasi lagi, dan menurut gue harus diwaspadai. Insya Allah nanti gue akan bikin previewnya seperti biasa. Kurang lebih demikian. Bagaimana tanggapan teman-teman mengenai kabar kalau Erik ten Hag ternyata juga ikut lari 13,8 km sebagai ya bentuk hukuman yang dia terapkan ke pemain tapi dia juga terapkan ke dirinya dia sendiri? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.